Kita melanjutkan kembali pembahasan kitab Nurus Sunnah wa Dhulumatul Bid'ah yang ditulis oleh Syekh Sa'id ibn Ali ibn Wahab Al-Qahtani rahimahullahu ta'ala. Di pertemuan yang lalu kita masih membahas bab tentang al-bid'ah al-muntashirah al-mu'asirah, yaitu bid'ah-bid'ah yang tersebar di masa kontemporer, di masa sekarang. Di antaranya yang pertama adalah bid'ah al-ihtifal bil maulidin nabawi, yaitu bid'ahnya peringatan hari kelahiran Nabi SAW atau maulid Nabi SAW. Ya, sudah kita sebutkan oleh penulis di sini sisi-sisi kebid'ahan peringatan maulid Nabi SAW. Bahwasanya peringatan maulid Nabi merupakan perkara yang diada-adakan di dalam agama ini, yang Allah dan Rasulnya tidak pernah menurunkan syariat berkaitan dengan hal tersebut. Kemudian yang kedua adalah para khulafa'ur rasyidun dan para sahabat yang lain, mereka sepakat tidak ada satupun di antara mereka yang memperingati hari kelahiran Nabi SAW. Padahal mereka adalah orang-orang yang paling cinta kepada Nabi, jauh daripada orang-orang di zaman sekarang. Kecintaan para sahabat luar biasa kepada Nabi SAW. Mereka rela membela Nabi meskipun nyawa taruhannya. Mereka rela untuk mengeluarkan harta mereka demi untuk mencintai Nabi SAW. Ya, tidak diragukan bagaimana kecintaan para sahabat radhiyallahu taala anhum kepada Nabi SAW. Tapi bersamaan dengan itu, kok bisa tidak ada satupun di antara mereka yang memperingati maulid Nabi SAW? Maka dari sini kita tahu bahwa para sahabat memandang bahwa perkara agama, perkara ibadah adalah tauqifiyah, cukup pada apa yang telah diajarkan Nabi SAW. Kemudian yang ketiga adalah peringatan maulid Nabi ternyata adalah sunnahnya orang-orang yang menyimpang, orang-orang yang sesat dari kalangan Ubaidiyun, yaitu orang-orang Syiah Rafidah, yang pertama kali merayakan, memperingati maulid Nabi SAW ketika berdiri daulah yang mereka sebut dengan daulah Fatimiyah, padahal daulah Syiah Rafidah itu terjadi di abad keempat. Adanya daulah Syiah ini terjadi di abad keempat. Mereka mengadakan peringatan hari lahirnya Nabi SAW. Mereka juga mengadakan peringatan hari lahirnya Fatimah, hari lahirnya Ali, hari lahirnya Hasan dan Husain, dan juga hari lahirnya raja yang berkuasa di daulah tersebut. Baik, kemudian yang keempat, dan kita sampai di sini. Kata muallif rahimahullah, innallaha azza wa jalla qad kammala ad-dina. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menyempurnakan agama ini. Allah menjadikan agama ini telah sempurna, sebagaimana ayat yang sama-sama kita mengetahuinya, yaitu firman Allah dalam surah Al-Maidah, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islama dinan. Pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian, dan telah aku cukupkan nikmatku atas kalian, dan aku telah ridha Islam sebagai agama kalian. Qala al-Hafidh Ibnu Katsir rahimahullah, Al-Imam Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat ini, beliau mengatakan, hadhihi min akbari ni'amillahi ta'ala ala hadhil ummah. Sesungguhnya ayat ini termasuk di antara nikmat Allah yang terbesar yang Allah berikan kepada umat ini. Haitsu akmala ta'ala lahum dinahum, yaitu ketika Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan agama ini sempurna, menyempurnakan agama ini bagi kaum muslimin. Fala yahtajuna ila nabiyyin ghaira nabiyihim wala ila dinin ghaira dinihim. Maka kaum muslimin tidak lagi membutuhkan nabi selain nabi mereka sendiri sallallahu alaihi wasallam. Tidak membutuhkan lagi agama selain agama mereka sendiri, yaitu agama Islam.
fala halala illa ma ahallahu, wala harama illa ma harramahu, wala dina illa ma syarra'ahu. Maka sejak ketika ayat ini turun, tidak ada lagi yang halal kecuali yang dihalalkan oleh Nabi. Tidak ada lagi yang haram kecuali yang diharamkan Nabi. Dan tidak ada lagi agama kecuali yang telah disyariatkan oleh Nabi SAW. Maka itu namanya sempurna. Yang namanya sempurna ketika ditambahkan justru menjadi tidak sempurna. Sebagaimana kita kalau mengatakan bahwa air yang ada di dalam gelas ini itu sudah sempurna, ya ketika kita tambahkan maka jadinya nggak sempurna. Apa itu? Ember tambah meluber, ya, dan itu sesuatu yang menunjukkan ketidaksempurnaan. Ya, maka sempurna di sini tidak membutuhkan tambahan dan tidak membutuhkan pengurangan. Wan Nabi SAW qad ballaghal balaghal mubin. Ditambah lagi, Nabi SAW itu sudah menyampaikan agama ini dengan penyampaian yang terang benderang. Walam yatruk tariqan yusil ilal jannati wa yuba'id minan nar illa bayyanahu lil ummati. Nabi SAW tidak meninggalkan suatu jalan, dijarno ambek Nabi, dibiarkan oleh Nabi suatu jalan di mana jalan ini bisa mengantarkan seseorang ke surga. Ya, jalan ini bisa mengantarkan seseorang ke surga, tapi ditinggalkan sama Nabi. Nggak dijelaskan kepada umatnya, kilo, ini bisa mengantarkan kalian ke surga. Nggak dijelaskan sama Nabi. Mungkin nggak? Nggak mungkin. Ada jalan menuju surga, nggak dijelaskan sama Nabi. Mungkin? Nggak mungkin. Ada jalan yang bisa menyebabkan seseorang selamat dari neraka, terhindar dari neraka, tapi nggak dijelaskan sama Nabi. Kau jangan lewat jalan ini ya, karena jalan ini bisa mengantarkan ke neraka. Nggak dijelaskan sama Nabi. Jadi Nabi SAW membiarkan jalan tersebut. Mungkin nggak seperti itu Nabi SAW? Nggak mungkin, karena sifatnya Nabi itu adalah menjelaskan jalan ke surga dan memperingatkan dari semua jalan menuju neraka. Al-Imam Muslim meriwayatkan hadis dari Abdullah bin Amr ibn al-As bahwa Nabi SAW mengatakan, innahu lam yakun nabiyyun qabli illa kana haqqan alaihi an yadulla ummatahu ala khairi ma ya'lamuhu lahum wa yunzirahum syarra ma ya'lamuhu lahum. Kata Nabi SAW, sesungguhnya tidak ada satupun nabi sebelumku, melainkan wajib atas nabi tersebut untuk menunjukkan kepada umatnya jalan-jalan kebaikan yang dia ketahui untuk umatnya. Dan wajib pula atas nabi tersebut untuk memperingatkan umatnya dari jalan-jalan keburukan yang dia ketahui untuk umatnya. Kalau ada yang bilang, loh iya, kalau memang maulid itu keburukan, kenapa tidak diperingatkan oleh Nabi SAW? Apa jawabannya? Katanya semua keburukan pasti diperingatkan sama Nabi. Kenapa? Iya, Nabi SAW menjelaskan secara global, yaitu kullu bid'atin dhalalah. Itu mencakup semua bid'ah di dalam agama, tidak diperinci satu-satu, karena namanya bid'ah ono wae. Ada saja, kalau diperinci satu-satu, oh panjang hadisnya, di absen satu-satu sama Nabi. Bid'ah ini, bid'ah ini, bid'ah. Tidak, Nabi cukup memberikan kalimat yang global, general, kullu bid'atin dhalalah. Semua perkara yang baru itu bid'ah dan semua bid'ah kesesatan. Dan itu metode Nabi, termasuk diantara jawami' al-kalim, termasuk diantara sifatnya Nabi SAW. Nabi mengucapkan kalimat yang ringkas, namun maknanya itu luas. Contoh misalnya Nabi mengatakan, kullu dhinabin minas siba' fahuwa haram. Setiap hewan buas yang berkuku atau bertaring maka haram hukumnya. Maka sudah, semua hewan yang mencocoki sifat ini maka hukumnya haram. Nggak perlu diabsen sama Nabi. Al-asadu haram, ya, asad, ya, singa itu haram, ya, al-qittu haram, kucing itu haram. Diabsen sama Nabi. Ya, serigala haram, ya, umpamanya
buaya, terus apa lagi? Di absen satu-satu pokoknya. Hanya hadis Nabi jadi ensiklopedi hewan. Iya, kalau di absen satu-satu, jadinya hadis Nabi seperti ensiklopedi hewan. Tapi tidak, Nabi memberikan kalimat yang umum, namun maknanya luas mencakup itu. Maka berarti bid'ahnya maulid Nabi diperingatkan oleh Nabi SAW bahwa itu jalan keburukan melalui sabdanya kullu bid'atin dhalalah. Kemudian wa ma'lumun anna nabiyyana sallallahu alaihi wasallam huwa afdalul anbiya wa khatimuhum wa akmaluhum balaghan wa nushan li ibadillah. Dan kita sama-sama mengetahui bahwa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam adalah afdalul anbiya, nabi yang terbaik, nabi yang paling afdal, dan penutup para nabi dan penyempurna para nabi. Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sebaik-baiknya manusia dalam menyampaikan, karena nabi itu memiliki bahasa yang tinggi. Ya, bahasanya nabi itu adalah bahasa yang tinggi. Karenanya Nabi SAW pernah mengatakan, ana afsahul Arab baida'anni min Quraisy. Kata Nabi SAW, aku adalah orang Arab yang paling fasih, paling jelas menyampaikan suatu kalimat. Artinya Nabi SAW itu ucapannya jelas, nggak ngeblur, nggak samar-samar. Ya, ucapannya itu bukan mengandung kemungkinan-kemungkinan yang batil, tidak. Tapi Nabi itu sebaik-baik manusia yang menyampaikan, bahasanya jelas, terang benderang. Ditambah lagi, Nabi SAW adalah manusia yang paling menginginkan kebaikan untuk umatnya. Nabi itu manusia yang paling semangat untuk menasehati umatnya. Kembali ke tadi, kalau ada suatu jalan kebaikan, pasti Nabi terangkan. Kalau ada suatu jalan keburukan, pasti Nabi peringatkan. Karena Nabi itu sangat orang yang paling semangat untuk menyampaikan kepada umatnya, dan orang yang paling menginginkan kebaikan-kebaikan pada umat manusia. Falau kana al-ihtifalu bil maulid min ad-din alladhi yardahu Allah azza wa jalla la bayyanahu sallallahu alaihi wasallam li ummatihi. Seandainya peringatan maulid Nabi SAW termasuk bagian daripada agama, termasuk di antara perkara yang dicintai dan diridhai oleh Allah, pasti Nabi SAW sudah menjelaskan hal tersebut kepada umatnya. Ya, masalahnya kita pernah mendengar ada seorang dai ahli bidah dengan lantangnya dia mengatakan, jangan macam-macam dengan ucapanmu yang mengatakan maulid Nabi itu haram. Keliling dulu seluruh dunia. Apa hubungannya gitu? Ya, suruh keliling dunia dulu. Kata dia. Dia mengatakan bahwa peringatan maulid Nabi itu hanya strategi. Ya, artinya dia menolak kalau peringatan maulid Nabi itu adalah bentuk ibadah. Tapi peringatan maulid Nabi, kata mereka, adalah strategi. Salah satu di antara mereka mengatakan itu adalah strategi dalam berdakwah, untuk supaya manusia cinta kepada Nabi SAW, mengajak mereka supaya mengagungkan Nabi SAW. Kemudian dicontohkan sama dia seperti mikrofon. Mikrofon ini adalah strategi dalam berdakwah. Ya, maka kita jawab, kalau mikrofon, orang yang pakai mikrofon seperti saya dan yang lainnya, saya tidak menganggap bahwa dengan pakai mikrofon ini saya dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dari sisi mikrofonnya ya. Apakah ketika saya nggak pakai mikrofon maka pahalanya berkurang? Kenapa? Gak ada masalah. Saya tidak menganggap penggunaan mikrofon ini adalah perkara yang mendatangkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kita balik bertanya kepada dia. Apakah ketika kau melaksanakan peringatan maulid Nabi SAW, kau merasa bahwa kau mendapatkan mahabbah dari Allah, mendapatkan kecintaan dari Allah, mendapatkan pahala dari Allah? Kalau kau mengatakan enggak, saya enggak menganggap itu mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin enggak? Pasti mereka akan mengatakan bahwa apa yang saya lakukan ini mendatangkan pahala dari Allah. Sedangkan yang enggak melakukan tidak mendapatkan pahala dari Allah Azza wa Jalla. Ya, itu namanya ibadah.
Ya, itu namanya ibadah. Semua perkara yang mengharapkan pahala di dalam perkara tersebut, semua aktivitas yang diharapkan pahala di situ, maka itu masuk ibadah. Dan ibadah harus dibangun di atas dalil. Ya. Au fa'alahu fi hayatihi, seandainya peringatan Maulid Nabi itu adalah perkara yang diridhai Allah, Nabi pasti memerintahkannya, menjelaskannya, atau minimal Nabi melakukan di kehidupannya. Qala sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi mengucapkan hadis yang tadi kita baca, ma ba'atsallahu min nabiyyin illa kana haqqan alaihi an yadulla ummatahu ala khairi ma ya'lamuhu lahum wa yundhirahum syarra ma ya'lamuhu lahum. Tidaklah Allah mengutus seorang nabi melainkan wajib atas nabi tersebut untuk menunjukkan jalan kebaikan kepada umatnya, dan wajib pula atas nabi tersebut untuk memperingatkan jalan keburukan untuk umatnya. Baik, kemudian yang kelima, sisi kebid'ahan Maulid Nabi SAW. Ini sebenarnya bisa dimasukkan ke poin yang keempat, kurang lebih sama poin yang kelima ini. Kata beliau, ihdatsu mithli hadhil mawalidil bid'iyyah yufhamu minhu anna Allah Ta'ala lam yukmilid din li hadhil ummah. Mengada-ngadakan peringatan-peringatan seperti Maulid Nabi SAW yang bid'ah ini, pengadaan Maulid Nabi ini dipahami di dalamnya, konsekuensinya adalah Allah belum menyempurnakan agama ini. Ya, dengan diadakannya peringatan Maulid Nabi, konsekuensi di balik itu Allah berarti belum menyempurnakan agama ini. Fala budda min tasyri' ma yukmilu bihid din. Maka perlu adanya syariat-syariat baru untuk menutupi agama yang belum sempurna itu, untuk menyempurnakan agama yang belum sempurna itu. Wa yufham minhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam yuballigh ma yanbaghi lil ummati hatta jaa haula'il mubtadi'un al mutaakhirun fa ahdathu fi syar'illah ma lam ya'dhan bihi subhanahu. Dan dipahami juga dari peringatan Maulid Nabi bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam belum menyampaikan, tidak sempurna dalam menyampaikan agama ini. Padahal Allah mengancam nabinya dalam surah Al-Maidah, ya ayyuhan nabi balligh ma unzila ilaika mir rabbik wa illam taf'al fama ballaghta risalata. Wahai nabi, sampaikanlah apa yang diwahyukan Allah kepadamu. Kalau kau tidak menyampaikannya, maka kau tidak menyampaikan agama secara keseluruhan. Bayangkan, satu wahyu nggak disampaikan sama Nabi SAW, maka dianulir oleh Allah. Semua yang disampaikan dianggap tidak disampaikan. Ada 1000 wahyu yang diturunkan Allah, 999 disampaikan oleh Nabi, satu nggak disampaikan sama Nabi SAW. Maka yang 999 itu hangus. Iya, dianulir sama Allah Subhanahu wa taala. Fama ballaghta risalata, kau dianggap tidak menyampaikan secara total. Itu Nabi diancam kayak gitu. Padahal nggak mungkin Nabi SAW tidak menyampaikan risalah ini. Nah, dengan diadakannya peringatan Maulid Nabi SAW, maka konsekuensi dari itu Nabi belum menyampaikan secara sempurna agama ini, sehingga perlu adanya penambahan-penambahan untuk menambal apa yang belum disampaikan Nabi SAW itu. Maka muncullah orang-orang belakangan mengada-ngadakan perkara-perkara yang baru di dalam syariat yang tidak pernah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Am lahum syuraka syara'u lahum minad din ma lam ya'dan bihillah. Kata Allah, apakah kalian punya sekutu-sekutu yang mereka ini mensyariatkan bagi kalian syariat-syariat yang tidak pernah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena namanya syariat itu hak siapa? Allah. Hanya Allah yang berhak untuk mensyariatkan. Selain Allah tidak berhak untuk mensyariatkan. Wa hadza bila syak fihi khatarun azim. Nah, kalau demikian dipahami dari peringatan Maulid Nabi ada konsekuensi yang kayak gitu, maka tentu kata beliau tidak diragukan lagi, ini bahaya yang besar.
wa i'tiradun 'ala Allah azza wa jalla wa 'ala rasulih sallallahu alaihi wasallam. Dan itu adalah tuduhan kepada Allah dan Rasulnya. Wallahu azza wa jalla qad akmalad dina wa atamma 'ala ibadihi ni'matahu. Padahal yang benar, Allah sudah menyempurnakan agama ini dan Allah sudah mencukupi bagi hamba-hambanya dengan nikmat-nikmat Islam. Tapi poin yang ke-6, sarraha ulama'ul islami al-muhaqqiqun bi inkaril mawalid wa tahdhir minha amalan bin nususi minal kitabi was sunnah. Para ulama-ulama dari zaman ke zaman, ketika munculnya peringatan Maulid Nabi SAW, mereka mengingkari peringatan tersebut dan memperingatkan umat untuk tidak ikut-ikutan memperingatinya sebagai bentuk pengamalan terhadap dalil-dalil Al-Quran dan As-Sunnah allati tuhadziru minal bid'ah fid din, yang mana Al-Quran dan Sunnah sama-sama memperingatkan umat manusia dari perkara bid'ah di dalam agama. Wa ta'ammara bittiba'in Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga untuk mengamalkan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam atau mengamalkan perintah Nabi untuk senantiasa ittiba', yang mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa tuhadzir min mukhalafatihi fil qawli wa fil fi'li wal amali. Dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam memperingatkan dari menyelisihi sunnah Nabi SAW, baik ucapan ataupun perbuatan. Al-Quran juga memperingatkan untuk tidak menyelisihi Nabi SAW. Allah mengatakan dalam surah Al-Furqan, atau afwan, Allah mengatakan dalam akhir surah An-Nur, di akhir-akhir surah An-Nur, falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Maka hendaklah orang-orang yang menyelisihi perintah nabinya agar mereka waspada kalau Allah timpakan fitnah kepada mereka atau Allah timpakan azab yang pedih di akhirat. Ya, ini sisi yang ke-6. Nanti insya Allah ada materi tambahan karena waktunya kebetulan. Iya, waktunya pas gitu. Pembahasan ini waktunya pas. Jadi insya Allah ada materi tambahan yang menunjukkan bagaimana ucapan para ulama yang mengingkari peringatan Maulid Nabi SAW. Tapi kita adil. Nanti kita akan juga nukilkan ulama-ulama yang membolehkan peringatan Maulid Nabi SAW. Ya, kita adil, kita sampaikan semuanya. Kalau di sini dikatakan ulama mengingkari, iya. Nanti ada orang yang protes. Oh, ada kok ulama yang membolehkan. Iya ada, nanti kita sampaikan. Tapi ternyata ada titik kesepakatan. Kalau Anda melihat antara ulama yang membolehkan dan ulama yang mengingkari Maulid Nabi, ada titik kesepakatan di antara mereka. Apa titik kesepakatannya? Sama-sama tidak terjadi di zaman Nabi, para sahabat dan para tabi'in. Itu titik kesepakatan antara yang membolehkan Maulid Nabi dengan yang mengingkari Maulid Nabi. Sepakat Maulid Nabi SAW peringatannya tidak terjadi di Al-Qurun Al-Mufaddalah, di 3 generasi unggul ini, sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Itu disepakati. Ya, nanti insya Allah kan kalau ada waktu kita sampaikan. Tapi yang ke-7, innal ihtifala bil maulid la yuhaqqiq mahabbatar Rasuli sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya peringatan Maulid Nabi SAW itu tidak merealisasikan sama sekali cinta Nabi SAW. Wa innama yuhaqqiq dzalika ittiba'u wal amalu bi sunnatihi wa ta'atuhu sallallahu alaihi wasallam. Karena merealisasikan cinta kepada Nabi SAW itu hanya dengan ittiba', mengikuti sunnahnya, hanya dengan mentaati, mengamalkan sunnahnya dan mentaati Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu namanya cinta. Ya, cinta tidak dibuktikan dengan perkara-perkara maulid, perkara-perkara bid'ah. Justru itu menunjukkan ketidakcintaan. Tapi cinta dibuktikan dengan ittiba.
Allah mengatakan, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakanlah, apabila kalian cinta kepada Allah, maka ikuti aku. Ya, ikuti aku, maksudnya ikuti Nabi SAW, maka Allah akan cinta kepada kalian dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Sesungguhnya Allah Maha mengampuni dan Maha menyayangi. Ya, maka tanda cinta kepada Nabi adalah dengan ittiba dan mentaati perintah beliau, bukan dengan membuat perkara-perkara bid'ah yang justru dibenci oleh Nabi SAW. Yang kedelapan, al-ihtifalu bil maulidin nabawi wa ittikhadhuhu 'idan fihi tashabbuhun bil yahudi wan nasara fi a'yadihim wa qad nuhina 'anit tashabbuhi bihim wa taqlidihim. Kemungkaran yang kedelapan dari peringatan Maulid Nabi SAW, bahwa peringatan Maulid Nabi dan menjadikan peringatan tersebut sebagai hari Id yang dirayakan secara berulang-ulang, itu ada sisi kemiripan perbuatannya dengan Yahudi dan Nasara. Ingat, di sini sisi kemiripan dari perbuatannya. Jangan nanti keluar mengatakan yang merayakan Maulid Nabi itu seperti Yahudi dan Nasrani. Ini keliru. Mereka divonis apa berarti? Divonis kafir lah. Ya, enggak seperti itu konsepnya. Tapi yang disebut oleh beliau ada sisi kemiripan. Peringatan Maulid Nabi SAW ada sisi tasyabbuh, mengikuti, niru-niru orang Yahudi dan Nasara, ahlul kitab. Tapi enggak mesti yang melakukannya terus lantas divonis kafir seperti Yahudi dan Nasrani, tidak. Ya. Bersamaan dengan itu, tidak ada para ulama yang mengkafirkan orang-orang yang jatuh dalam bid'ah maulid, kecuali apabila bid'ah maulid itu diiringi dengan perkara-perkara yang memang kufur, seperti ghulu kepada Nabi SAW, mendudukkan Nabi setara dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau diisi dengan perkara-perkara demikian, iya, itu bid'ahnya sudah bid'ah mukaffirah, bid'ah yang bisa menyebabkan pelakunya kafir setelah terpenuhi syarat-syaratnya dan tercegah penghalang-penghalangnya tentunya. Tapi secara asal itu tidak menunjukkan kekufuran. Tapi orang-orang Yahudi dan Nasara, mereka itu merayakan peringatan-peringatan nabi-nabi mereka atau tokoh-tokoh mereka. Ya, dan sampai sekarang apalagi orang-orang Yahudi itu paling akeh riyo nih. Ya, orang-orang Yahudi itu paling sering untuk melakukan hari raya. Ya. Ada bahkan sampai perkara yang baru saja itu mereka jadikan hari raya. Apa misalnya? Pernah tahu Holocaust? Peristiwa Holocaust. Iya, pembantaian orang-orang Yahudi oleh Jerman. Nah, itu juga ikhtira, perkara yang dikarang-karang sendiri sama mereka. Ya, ala kulli hal, sahih atau tidak peristiwa tersebut, tapi anehnya mereka memperingati peringatan itu, dijadikan sebagai hari raya, hari libur itu, libur nasional itu di negara Yahudi, negara penjajah Yahudi sana. Paling senang pokoknya melakukan hari raya orang-orang Yahudi. Maka memperingati peringatan-peringatan demikian ada sisi kemiripan dengan mereka. Padahal kita dilarang oleh Nabi SAW untuk tasyabbuh dengan mereka dan mengekor kepada mereka. Ya, karena kalau kita lihat, ya pemikiran orang awam saja ya, ngelihat orang Nasara 25 Desember mereka memperingati hari kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Ya, maka yang Muslim ini mereka mikir, Nabi Isa sama Nabi Muhammad lebih mulia mana? Nabi Muhammad SAW. Kalau orang Nasrani sebegitunya mereka terhadap Nabi Isa, sampai mereka merayakan hari lahirnya Nabi Isa, saking hormatnya mereka, saking cintanya mereka kepada Nabi Isa, kenapa umat Islam tidak? Ya kan pikiran orang awam kan gitu. Kenapa umat Islam enggak? Maka akhirnya umat Islam gak mau kalah, juga ikut-ikutan memperingati hari lahirnya Nabi Muhammad SAW. Padahal di agamanya Nabi Isa sendiri gak ada namanya peringatan hari lahirnya Nabi Isa alaihissalam. Gak ada.
Makanya orang-orang Nasoro sampai sekarang mereka ikhtilaf, mereka khilaf peringatan Christmas, Natal itu. Ada di antara firqah-firqah, sekte-sekte Nasrani itu yang menganggapnya itu sebagai bid'ah. Iya. Tapi mereka nyebutnya bidat. Ya sama, bid'ah juga. Mereka nyebutnya bidat. Bahkan mereka berselisih. 25 Desember bukan hari lahirnya Nabi Isa. Ada yang merayakannya di bulan Januari. Iya, ada yang merayakannya di bulan Januari. Ada yang merayakannya di bulan-bulan yang lain. Intinya mereka saja tidak sepakat 25 Desember hari lahirnya Nabi Isa alaihissalam. Dan ada juga yang mengingkari, mau Desember, mau Januari, mau Februari, diingkari. Nggak ada namanya hari lahirnya, peringatan hari lahirnya Nabi Isa alaihissalam, dan itu termasuk bid'ah. Ya, diantaranya sekte Jehovah Witness atau saksi-saksi Yehua yang dikafirkan oleh orang-orang Nasrani mainstream. Iya, dikafirkan ini saksi-saksi Yehua. Tahu biasanya, mungkin di Ampel sini nggak ada, nggak payu mereka. Iya, biasanya kayak sales itu, pakai dasi, datang ke rumah orang-orang, ya, sukanya dialog, dimasuki sedikit-sedikit, kayak sales itu. Iya, kalau di Ampel sini insya Allah nggak payu mereka. Nggak laku mereka. Ya, kalau di daerah-daerah sana itu banyak sales-sales seperti itu, rapi-rapi pakaiannya. Nah, itu diantara akidah mereka. Mereka mengingkari hari peringatan Natal, dan mereka menganggap itu sebagai bid'ah di dalam agama. Iya jemaah, ada bid'ah dalam agama Nasrani itu. Jadi ada sekte-sekte Nasrani itu yang kenceng itu, salafinya Nasrani. Maka mereka sendiri khilaf dalam perkara tersebut, karena di dalam kitab mereka sendiri, di Perjanjian Baru, ya, kitab yang menceritakan tentang Nabi Isa, Jesus, tidak disebutkan kapan secara pasti hari lahirnya Nabi Isa alaihissalam. Tidak disebutkan secara pasti. Kok bisa tahu-tahu muncul 25 Desember ini dari mana? Ya, nggak ada satupun ayat di dalam kitab mereka sekarang. Padahal sudah dirubah-rubah loh. Padahal sudah dirubah-rubah. Tapi bersamaan dengan itu tidak ada satupun dalil di dalam kitab mereka, meskipun sudah dirubah-rubah, yang menunjukkan bahwa Nabi Isa lahir 25 Desember. Nggak ada. Suruh nyari mereka, sampai elek nggak bakal ketemu. Ya, adanya takwil. Iya, ini kan dilihat dari tanggal ini, kemudian jaraknya Maria itu melahirkan 9 bulan, ketika ini ketemunya 25 Desember. Ya cuma dugaan tok. Wes, taruhlah ada 25 Desember disebutkan, taruhlah sudah, ya wes karepmu. 25 Desember hari lahirnya Nabi Isa. Pertanyaan kedua, sebutkan mana dalilnya kalau Nabi Isa memerintahkan umatnya untuk merayakan hari lahirnya. Kalaulah benar 25 Desember, maka yang kedua cari perintah dari Nabi Isa untuk merayakan hari lahirnya. Tidak ada. Maka dari murid-muridnya Nabi Isa, Al-Hawariyun, ya, cari mana perintah untuk mengerjakan atau mereka mengerjakan hal tersebut. Ternyata tidak ada juga. Ya, maka itu perkara-perkara yang bid'ah juga. Tidak ada namanya syariat merayakan hari lahirnya Nabi, itu nggak ada. Bukan cuma Nabi Muhammad SAW, semua Nabi dan Rasul nggak ada namanya syariat ngerayakno ultah, happy birthday, itu nggak ada. Ya. Ya, maka itu perkara-perkara yang baru, bukan cuma di dalam agama Islam, tapi juga agama-agama sebelumnya. Baik, yang ke-9, al-aqil la yaghtaru bi kathrati ma yahtafilu bil maulid minan nasi fi sa'iril buldan fa innal haqqa la yu'rafu bi kathratil amilin wa inna ma yu'rafu bil adillati syar'iyyah. Dan ini kaidah yang sering kita dengungkan, yaitu jangan tertipu dengan banyaknya orang. Bukan banyak yang melakukan maulid, banyak yang mengerjakannya, masa salah? Jadi kenapa enggak? Emang kalau mayoritas sudah pasti benar? Padahal kalau Anda membaca ayat-ayat Al-Quran, Allah mencela, banyak mencela mayoritas. Wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Apabila kalian mengikuti apa? Kebanyakan orang, mayoritas orang, kalian akan tersesat dari
jalan Allah. Faminhum muhtadin wa katsirun minhum fasiqun. Di antara mereka ada yang mendapatkan petunjuk, tapi wa katsirun minhum fasiqun. Kebanyakan mereka itu apa? Fasik. Dan justru minoritas yang dipuji sama Allah Subhanahu wa taala. Wa qalilun min ibadi asyakur. Sangat sedikit di antara hambaku yang bersyukur. Nabi juga mengatakan, bada'al islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada' fatuba lil ghuraba. Islam datang dalam keadaan terasing dan akan kembali dalam keadaan terasing, maka beruntunglah orang-orang yang terasing tersebut. Al-Imam Al-Auza'i atau Al-Imam Al-Auza'i kalau nggak salah. Kalau nggak salah Al-Imam Al-Auza'i rahimahullah ta'ala, nanti mungkin dicek lagi, beliau pernah mengatakan usluk sabilal haq, tempuhlah jalan kebenaran, komitmenlah di atas jalan kebenaran. Wala taghtar biqillatis salikin, atau wala tahzan biqillatis salikin, dan jangan kau sedih dengan sedikitnya orang-orang yang berjalan di atas kebenaran itu. Kemudian beliau mengatakan wahdhar turuqad dhalal, dan hati-hati dengan jalan-jalan kesesatan. Wala taghtar bikathratil halikin, dan jangan kau tertipu dengan banyaknya orang yang ada di jalan kesesatan tersebut. Maka kata beliau, jangan tertipu dengan banyaknya manusia yang juga ikut merayakan peringatan Maulid Nabi SAW di negeri-negeri kaum muslimin. Karena kebenaran tidak diukur dengan mayoritas, tapi kebenaran diukur dengan dalil-dalil syar'i. Kebenaran diukur dengan ittiba', qala Allah wa qala Rasul, dan apa yang dipahami oleh para as-sahabah. Itu barometer kebenaran, bukan mayoritas kebanyakan manusia. Kalau mayoritasnya sahabat, itu ukuran kebenaran. Karena para sahabat ada kekhususan, beda dengan zaman selain sahabat Nabi SAW. Makanya Abdullah bin Mas'ud mengatakan, ma ra'al muslimuna hasanan fahuwa indallahi hasan. Apa yang dipandang baik oleh kaum muslimin, maka berarti itu baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Siapa kaum muslimin di sini? Sahabat. Jangan bilang kaum muslimin di sini adalah kaum muslimin di zaman kita, enggak. Wah, bahaya kalau kaum muslimin di zaman kita ini. Apa yang dianggap oleh kaum muslimin baik di zaman sekarang, maka itu baik di sisi Allah. Lu malah kayak demokrasi akhirnya. Iya kan? Mayoritas baik, maka Allah ngikut baik. Enggak. Kaum muslimin zaman sekarang ini, kebanyakan mereka menghalalkan musik atau mengharamkan musik? Menghalalkan. Berarti di sisi Allah musik itu halal, kan gitu. Terus nanti berganti zaman, kaum muslimin banyak yang dapat hidayah, musik haram. Terus di sisi Allah berubah lagi gitu. Hanya berubah-berubah agama ini. Kayak demokrasi gitu, ya kan? Ditentukan oleh suara kebanyakan. Nggak ada agama kayak gitu. Tadi pembahasannya, yang halal itu halal, yang haram itu haram. Sejak kapan disempurnakannya agama? Tidak ada lagi yang halal, tidak ada lagi yang haram. Kemudian yang ke-10, kurang berapa menit? 6, 7, 9 KCE beda 5 menit. Kita lanjutkan poin yang 10. Al-qaidatu syar'iyyah, kaidah syar'i, raddu ma tanaza'a fihi an-nasu ila kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Sebuah kaidah yang sama-sama disepakati adalah ketika terjadi khilaf, ketika terjadi perselisihan, maka dikembalikan kepada kitabullah, dikembalikan kepada sunnah Nabi SAW. Itu kaidah yang disepakati.
Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasula wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Allah menyuruh untuk mengembalikan kepada kitabullah, mengembalikan kepada sunnah hinat tanazu', ketika terjadi perbedaan, perselisihan. Dan Allah mengatakan, wa makhtalaftum fihi min syai'in fahukmuhu ilallah. Dan apapun yang kalian perselisihkan dari suatu hukum, apapun yang kalian perselisihkan terhadap sesuatu, maka hukumnya dikembalikan kepada Allah. Tapi ketika maulid ini terjadi perselisihan, ada yang mengatakan disyariatkan, ada yang bilang disunnahkan. Bayangkan, bukan perkara mubah lagi, sunnah. Ya, ada yang bilang haram. Maka ketika terjadi khilaf seperti ini, kembalikan kepada qala Allah dan qala Rasul dan apa yang dipahami oleh para as-salaf. Maka jawabannya, wala syakka anna man raddal ihtifala bil maulid ila Allah wa rasulihi yajidu anna Allah ya'muru bittiba'in nabi. Dan tidak diragukan, kalau kita mengembalikan perkara maulid ini kepada Allah dan Rasulnya, maka kita akan mendapati jawabannya bahwa Allah memerintahkan kita untuk mencukupkan diri dengan ittiba', mengikuti. Allah tidak pernah memerintahkan untuk ihdath syai'in jadid, membuat perkara-perkara yang baru, nggak pernah. Allah berfirman, wa ma atakumur rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang didatangkan Rasul kepada kalian, ambil, dan apa yang dilarang Rasul kepada kalian, maka tinggalkan. Wa yubayyin subhanahu annahu qad akmala din wa atamma ni'mah 'alal mu'minin. Dan kalau kita kembalikan perkara maulid ini kepada Allah dan Rasulnya, maka Allah menjelaskan bahwa Dia telah menyempurnakan agama ini dan telah mencukupkan nikmat atas orang-orang beriman. Wa yajidu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam lam ya'mur bil ihtifal bil maulid wa lam yaf'alhu ashabuhu fa'ulima bidzalika anna al ihtifal bil maulid laisa minad din bal huwa minal bid'il muhdatsah. Dan kalau kita kembalikan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka kita akan mendapati Rasul tidak pernah memerintahkan, Rasul tidak pernah mengerjakan, para sahabat tidak pernah mengerjakannya juga. Maka bisa disimpulkan dari hal tersebut bahwa peringatan maulid Nabi bukan bagian dari agama, bahkan itu termasuk bid'ah yang diada-adakan. Kurang berapa menit? 2 menit. Ya wis lah. Ini masih ada beberapa poin-poin tentang perkara maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Aqulu qouli hadza as'alullaha ay yanfa'ana ma yu'allimana wa yu'allimana ma yanfa'una wa jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.